Halo semuanya, balik lagi bareng gue di channel yang bakal ngebahas tuntas semua hal seru soal Dragon Ball. Kalian masih inget kan petualangan Goku dan Bulma di episode sebelumnya? Setelah berhasil ngalahin Ulong si babi mesum dan dapetin bola naga ke-6, perjalanan mereka buat ngumpulin 7 bola naga legendaris ini makin deket ke puncaknya. Nah, di episode 5 yang judulnya Gurun yang Berbahaya ini, petualangan mereka jadi makin seru dan penuh tantangan. Mereka harus ngelewatin gurun pasir yang luas banget buat nyari bola naga terakhir. Tapi, gurun ini ternyata nggak sekosong kelihatannya. Disinilah kita bakal ketemu sama salah satu karakter paling ikonik di Dragon Ball, yaitu Yamcha si bandit gurun, dan tentunya partner setianya, Puar. Siap-siap ya, karena episode ini penuh aksi, komedi, dan tentunya momen-momen yang bikin kita nostalgia. Yuk, langsung aja kita bedah tuntas episode kelima ini. Petualangan dimulai dengan Goku, Bulma, dan Ulong yang terbang melintasi gurun pasir yang tandus pakai kapsul pesawat mereka. Suasananya panas banget, dan Bulma mulai ngeluh soal cuaca. Emang dasar Bulma, selalu aja ada yang dikomentarin. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pesawat mereka kehabisan bahan bakar. Mereka pun terpaksa mendarat darurat di tengah gurun yang gak ada ujungnya. Disinilah masalah pertama muncul. Mereka kehabisan air minum dan makanan. Ulong, dengan sifatnya yang penakut dan egois, langsung panik dan cuma mikirin perutnya sendiri. Sementara Goku, dengan kepolosannya yang khas, tetap optimis dan malah ngira ini bagian dari petualangan yang seru. Di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba muncul sesosok bandit gurun yang gagah berani. Yap, inilah penampilan perdana Yamcha. Dia datang dengan motor terbangnya, ditemani sama Puar, makhluk kecil biru yang bisa berubah wujud. Yamcha ini terkenal sebagai bandit yang suka merampok para pelancong yang lewat. Tujuannya cuma satu, ngumpulin uang dan kapsul. Melihat Goku dan kawan-kawan yang kelihatan lemah, Yamcha langsung ngeliat ini sebagai kesempatan emas. Dia dengan sombongnya nantangin Goku buat bertarung. Kalau Goku kalah, semua kapsul dan bola naga mereka harus diserahin. Goku yang emang dasarnya suka banget bertarung, ya jelas langsung nerima tantangan itu tanpa pikir panjang. Pertarungan pertama antara Goku dan Yamcha pun dimulai. Ini adalah salah satu pertarungan awal yang paling seru di seri Dragon Ball. Yamcha ngeluarin jurus andalannya, Roga Fufuken, atau jurus serigala. Serangannya cepet banget, kayak cakaran serigala liar. Awalnya, Goku sempet kewalahan ngadepin kecepatan Yamcha. Tapi, Goku kan bukan anak biasa. Dia belajar dengan cepat dan mulai bisa ngimbangin serangan Yamcha. Pertarungan mereka bener-bener seimbang dan seru banget buat ditonton. Masing-masing nunjukin kekuatan mereka. Yamcha dengan teknik bela dirinya yang terasah, dan Goku dengan kekuatan alaminya yang luar biasa. Nah, di tengah pertarungan yang lagi seru-serunya, kejadian lucu pun terjadi. Bulma yang dari tadi cuma nonton, tiba-tiba keluar dari persembunyiannya. Dan kalian tahu kan, apa kelemahan terbesar Yamcha? Cewek. Begitu ngelihat Bulma, Yamcha langsung jadi salah tingkah. Mukanya merah padam, dan badannya kaku kayak patung. Dia langsung kehilangan semua konsentrasinya. Keberaniannya sebagai bandit gurun yang ditakuti langsung luntur seketika. Momen ini bener-bener kocak dan jadi ciri khas Yamcha di awal kemunculannya. Goku yang bingung ngelihat lawannya tiba-tiba jadi aneh, langsung manfaatin kesempatan ini buat nyerang. Tapi Yamcha, karena saking malunya, langsung kabur bareng Puar, ninggalin pertarungan gitu aja. Setelah Yamcha kabur, Goku, Bulma, dan Ulong akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Tapi masalah utama mereka belum selesai. Mereka masih terjebak di gurun tanpa makanan dan air. Bulma yang pinter langsung punya ide. Dia ngeluarin salah satu kapsulnya yang ternyata isinya adalah sebuah rumah lengkap dengan segala fasilitasnya. Ini nunjukin betapa jeniusnya keluarga Brief dan teknologi kapsul mereka. Di dalam rumah, mereka bisa istirahat dengan nyaman. Tapi Ulong yang rakus diam-diam ngabisin semua makanan yang mereka punya. Tingkah Ulong ini bener-bener bikin Bulma naik pitam. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Yamcha dan Puar lagi nyusun rencana baru. Yamcha sadar kalau ngalahin Goku secara langsung itu susah. Jadi,
dia mutusin buat pakai strategi lain. Rencananya adalah nungguin Goku dan kawan-kawan tidur, terus nyelinap buat nyuri bola naga mereka. Puar, yang dulunya satu sekolah sama Ulong di sekolah perubahan wujud, punya peran penting di sini. Dia bisa berubah jadi apa aja buat ngelancarin rencana mereka. Di sini, kita dapat sedikit latar belakang soal Puar dan Ulong, yang ternyata punya sejarah persaingan di masa lalu. Ini nambahin sedikit bumbu komedi di antara karakter-karakter ini. Malam harinya, rencana Yamcha dan Puar pun dijalankan. Mereka berhasil nyelinap ke dekat rumah kapsul Bulma. Puar berubah jadi Goku buat ngecoh, sementara Yamcha berusaha masuk ke dalam rumah. Tapi, usaha mereka nggak berjalan mulus. Goku yang punya indera tajam, walaupun lagi tidur, tetap bisa ngerasain ada bahaya. Ditambah lagi, sistem keamanan di rumah kapsul Bulma juga cukup canggih. Rencana pencurian mereka akhirnya gagal total. Dengan cara yang konyol, Yamcha dan Puar akhirnya harus mundur lagi dengan tangan hampa. Kegagalan ini justru bikin Yamcha makin penasaran sama kelompok kecil yang aneh ini. Terutama sama Goku, yang punya kekuatan misterius dan Bulma yang bikin jantungnya berdebar. Keesokan paginya, Goku bangun dengan perut keroncongan. Dia lapar banget. Dengan polosnya, dia langsung pergi berburu buat nyari makan. Disinilah momen ikonik lainnya terjadi. Goku berhasil nangkep dinosaurus raksasa dan manggangnya buat sarapan. Pemandangan Goku yang sekecil itu bisa ngalahin dan manggang dinosaurus segede itu, bener-bener nunjukin betapa luar biasanya kekuatan dia. Yamcha dan Puar yang ngintip dari kejauhan cuma bisa melongo nggak percaya. Mereka makin sadar kalau anak kecil yang mereka hadapi ini bukanlah anak biasa. Kekuatan Goku jauh di atas perkiraan mereka. Setelah sarapan dinosaurus, masalah baru muncul. Gigi Yamcha sakit parah. Ternyata, salah satu pukulan Goku di pertarungan sebelumnya bikin gigi Yamcha copot. Puar yang kasihan sama bosnya berubah jadi obat sakit gigi buat ngeredain rasa sakitnya. Adegan ini lagi-lagi nunjukin sisi komedi dari dua bandit ini. Di tengah penderitaannya, Yamcha nggak nyerah. Dia tetap bertekad buat dapetin bola naga itu. Dia percaya kalau bola naga itu bisa ngabulin keinginannya buat ngilangin rasa gugupnya di depan cewek. Sebuah keinginan yang sangat sederhana, tapi juga sangat manusiawi, yang bikin karakter Yamcha jadi lebih menarik. Yamcha pun nyusun rencana ketiga. Kali ini dia mau nyerang kendaraan mereka lagi. Dia masang jebakan di jalur yang bakal dilewatin sama rombongan Goku. Tapi, sebelum mereka sempat pergi, Bulma sadar kalau mereka butuh kendaraan baru karena pesawatnya udah rusak. Dia pun ngeluarin kapsul mobil. Saat mereka mulai jalan, Yamcha langsung melancarkan serangannya. Dia nembakin roket ke mobil mereka. Mobil itu pun hancur berkeping-keping. Goku, Bulma, dan Ulong terlempar keluar. Yamcha ngira rencananya berhasil. Dia langsung datengin mereka buat ngambil bola naganya. Tapi, Yamcha salah besar. Goku nggak semudah itu dikalahin. Begitu Yamcha deket, Goku langsung bangkit dan siap bertarung lagi. Pertarungan ronde kedua pun nggak terhindarkan. Kali ini, Goku udah lebih siap. Dia bahkan sempat ngeluh karena perutnya masih lapar, yang bikin Yamcha jadi bingung. Goku lalu ngeluarin jurus andalannya, Genchen Pon atau jurus batu gunting kertas. Dengan satu serangan gunting yang kuat, Goku berhasil ngalahin Yamcha. Yamcha terkapar tak berdaya. Di momen kekalahannya ini, Yamcha akhirnya nyerahin sebuah kapsul mobil sebagai tanda permintaan maaf karena udah ngehancurin mobil mereka. Ternyata, di balik sifat banditnya, Yamcha punya sisi yang baik juga. Dia bahkan ngasih tahu kalau dia bakal ngikutin mereka diem-diem, bukan buat nyuri, tapi buat mastiin mereka aman. Episode ini ditutup dengan Goku dan kawan-kawan yang ngelanjutin perjalanan mereka pakai mobil baru dari Yamcha. Sementara Yamcha dan Puar ngawasin dari kejauhan. Jadi, kesimpulannya, episode 5 ini bener-bener episode yang penting banget. Kita nggak cuma lihat kelanjutan petualangan nyari bola naga, tapi kita juga dikenalin sama dua karakter yang bakal jadi bagian penting dari cerita Dragon Ball, yaitu Yamcha dan Puar. Episode ini ngasih kita kombinasi yang pas antara aksi pertarungan yang seru, komedi yang ngocok perut lewat tingkah pola Yamcha,
yang takut cewek dan Oolong yang rakus, serta pengembangan karakter yang bikin kita makin suka sama dunia Dragon Ball. Episode ini juga nunjukin kalau musuh nggak selamanya jadi musuh. Yamcha yang awalnya jadi ancaman, pelan-pelan mulai nunjukin sisi baiknya, dan berpotensi jadi kawan. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan episode-episode Dragon Ball selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.